Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 313 Sayap Iblis. Kabut darah merah segar melayang di udara dan Lin Chong yang mesum sudah mati total. Chu Feng tidak memberinya satu kesempatan pun untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Lin Moli dan Yan Yang Tian keduanya terkejut dan tercengang oleh tindakan Chu Feng. Yan Yang Tian tidak pernah menyangka hal itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar berani membunuh Lin Chong karena bagaimanapun juga, Lin Chong saat ini adalah satu-satunya alat perlindungan Chu Feng. Adapun Lin Moli, mengatakan bahwa dia memiliki reaksi yang paling hebat adalah deskripsi yang paling mendekati. Putra yang sangat dia sayangi, putra yang dia perlakukan seperti harta karun, dibunuh oleh seseorang pada saat itu. Dia bahkan dibunuh sedemikian rupa sehingga tidak ada mayat atau sisa-sisanya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Chu Feng, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Tiba-tiba, Lin Moli melolong ke langit dan teriakannya yang marah bagaikan guntur namun juga seperti suara raja binatang buas. Bahkan udara sedikit bergetar karena guncangan seolah-olah akan runtuh kapan saja. Burung-burung dan binatang buas dalam jarak puluhan mil berlarian dan terbang ke arah yang acak. Pada saat yang sama, dua gelombang tekanan alam surga yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat melonjak keluar. Itu adalah tekanan dari pengumpulan kekuatan surga. Kekuatan khusus itu melonjak di udara dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa bahkan udara sedikit bergetar, seolah-olah takut pada gelombang kekuatan buas. Sial! Tekanan dari alam surga benar-benar terlalu kuat. Sebelum tekanan itu benar-benar datang, Chu Feng mampu merasakan kekuatan yang sangat besar. Bahkan darahnya mendidih dan organ-organnya berputar. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya berderit dan mengeluarkan suara seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Meskipun Chu Feng yang sekarang meminjam kekuatan Egi dan dia merupakan seorang ahli di alam mendalam tingkat 3, ketika berhadapan dengan orang-orang kuat di alam surga, dia mampu benar-benar merasakan betapa lemahnya dia, sampai-sampai dia tidak dapat menerima satu serangan pun dari mereka. Chu Feng sama sekali tidak ragu bahwa jika kedua gelombang tekanan itu mendekat, tanpa menggunakan cara lain dan hanya dengan tekanan itu, ia dapat menghancurkannya hidup-hidup. Ia dapat menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi bubuk dan ia akan menjadi kabut darah. Namun Chu Feng bukanlah orang bodoh. Hampir pada saat yang sama saat ia membunuh Lin Chong, ia telah terhubung dengan Egi dan menyerahkan tubuhnya kepada Egi untuk dikendalikan. Jadi, saat pupil mata Chu Feng mengecil, tubuhnya telah sepenuhnya diambil alih oleh Egi. Tuan Istana, jangan bunuh dia dan biarkan dia hidup-hidup. Chu Feng ini punya terlalu banyak rahasia di tubuhnya, dan dia tidak hanya punya keterampilan bela diri untuk berjalan di udara, aku khawatir dia juga menguasai keterampilan rahasia dari legenda. Mari kita cari tahu dulu rahasia apa yang dia miliki sebelum menyiksanya sampai mati. Pada saat itu, Yan Yang Tian bahkan diam-diam mengirimkan pesan mental kepada Lin Moli dan dia merasa bahwa kehidupan kecil Chu Feng sudah sepenuhnya digenggam dalam tangannya. Hatinya yang serakah menyebabkan tujuannya mendarat pada keterampilan rahasia di tubuh Chu Feng. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Moli yang awalnya dipenuhi dengan api amarah sedikit pulih. Tentu saja, dia akan membiarkan Chu Feng membayar harganya, tetapi pada saat yang sama, dia ingin mendapatkan metode khusus dari tubuh Chu Feng. Itu akan sangat bermanfaat bagi Kilin Prince Mansion miliknya dan juga dirinya. Asteris gelombang. Namun, tepat pada saat itu, gas berwarna hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Chu Feng. Gas itu tampak seperti awan hitam yang menutupi langit. Pada saat yang sama, gas itu mengeluarkan suara seperti hantu menangis dan serigala melolong, serta hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin itu tidak sedingin es, tetapi anehnya tak terlukiskan. Bagian terpenting adalah bahwa setelah gas berwarna hitam muncul, aura Chu Feng dengan cepat meningkat dan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah semua energi gelap di dunia berkumpul di sini. Mungkinkah ada iblis di tubuh Chu Feng? Saat mereka menghadapi perubahan seperti itu, bahkan ekspresi Yan Yang Tian dan Lin Moli berubah drastis dan mereka ketakutan. Itu karena pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng terlalu aneh. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki manusia. Bahkan binatang buas yang kejam atau binatang buas yang mengerikan tidak memiliki aura yang menakutkan seperti itu. Asteris desir. Pada saat Lin Moli dan Yan Yang Tian terkejut, tubuh Chu Feng tiba-tiba melompat maju dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan gas berwarna hitam, ia melesat dengan cepat ke arah cakrawala yang jauh. Kecepatannya cepat, dan membuat lidah orang-orang mati rasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada Chu Feng sebelumnya yang menggunakan teknik langit kekaisaran. Cepat kejar dia tidak akan bisa kabur. Bunuh dia sekarang. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Pada saat itu, Yan Yang Tian dan Lin Moli ketakutan karena di dalam gas berwarna hitam, mereka merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan mengancam itu membuat rambut seseorang berdiri dan tulang-tulang seseorang merinding karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin.
Ketika gas aneh seperti itu keluar dari tubuh Chu Feng, tentu saja, hal itu membuat mereka sangat gugup. Mereka bertekad untuk membunuh Chu Feng sekarang juga. Mereka sama sekali tidak bisa memberi kesempatan untuk bernapas atau membalikkan keadaan karena mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang dapat menentang surga yang tersisa di tubuh pemuda itu. Namun waktunya sudah terlambat dan gas berwarna hitam sudah mulai mengembun dan menjadi sepasang sayap hitam besar yang menjulur dari punggung Chu Feng. Sayap berwarna hitam itu beberapa kali lebih besar dari tubuh Chu Feng. Satu sayap panjangnya puluhan meter dan dipenuhi bulu berwarna hitam. Selain bulu, gas berwarna hitam mengelilinginya dan itu seperti nyala api. Bagian terpenting adalah setelah sayap berwarna hitam itu muncul, setiap kali sayap itu mengepak, akan tercipta badai yang dahsyat. Badai aneh itu tidak hanya meningkatkan kecepatan gerak Chu Feng, tetapi juga menghalangi Lin Moli dan Yan Yang Tian. Sial! Mungkinkah anak ini bukan manusia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan aneh seperti itu? Apakah ini metode yang dimiliki manusia? Yan Yang Tian yang tadinya mengobrol dengan gembira kini mengerahkan seluruh kemampuannya dalam kehidupan lamanya untuk mengejar. Ia tak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya dan ia tak berani menahan diri sedikit pun. Karena meskipun itu dia sudah menggunakan semua cara yang dimilikinya, tetapi dia masih merasa tertekan jika ingin mengejar Chu Feng. Pada saat itu, dia tertinggal sedikit demi sedikit oleh Chu Feng, dan kecepatannya dalam melakukannya menjadi semakin cepat. Bajingan, diamlah. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dibandingkan dengan Yan Yang Tian, Lin Moli sudah memasuki kondisi marah. Amarah yang tertahan kembali memenuhi tubuhnya dan hatinya. Itu karena dia tidak bisa mentolerir hal itu. Dia tidak bisa mentolerir putranya terbunuh di depan wajahnya, tetapi dia hanya bisa menyaksikan pembunuh itu pergi dengan cara yang begitu arogan sementara dia sama sekali tidak berdaya. Dia harus membunuh Chu Feng. Kuat sekali. Jadi ini kekuatan Egi. Egi, bukankah kau terlalu kuat? Pada saat yang sama, Chu Feng juga terpana dengan metode yang digunakan Egi, karena pada saat itu, metode yang ditunjukkannya benar-benar beberapa kali lebih luar biasa daripada teknik langit kekaisaran miliknya, dan itu sama sekali tidak layak untuk dibahas bersama. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh Egi, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa kedua ahli alam surga itu saat ini sedang ditinggalkan oleh Egi dari jauh. Jarak di antara mereka bahkan semakin jauh. Setidaknya dalam hal kecepatan, mereka jelas tidak bisa menandinginya. Pun namun tepat pada saat itu, Chu Feng yang dikendalikan oleh Egi tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. Gas berwarna hitam yang menyelimuti tubuh Chu Feng juga langsung berkurang sedikit. Egi, kamu baik-baik saja. Melihat itu, Chu Feng langsung tegang karena dia tahu sesuatu terjadi pada Egi. Sial. Aku tidak bisa bertahan dalam kondisi ini terlalu lama dan tubuhmu juga tidak sanggup menahan sayap iblisku. Kata Egi dengan getir. Kalau begitu cepat berhenti. Biarkan aku mengendalikan tubuhku lagi. Chu Feng menyadari bahwa situasinya buruk sehingga ia mulai berteriak keras. Ia ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan ia tidak ingin membiarkan Egi mempertaruhkan nyawanya untuk terus berjuang.